Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif Tombol Power. Punya duit 2 jutaan tapi pengen punya HP yang kameranya kelas dunia dan performanya bisa ngegeber segala game berat rata kanan. Lah iya, sama gue juga pengen. Tapi lu tahu dewek kan, mana ada HP harga 2 jutaan yang speknya kayak begitu. Makanya ya udah, lu beli bae nih salah satu dari ketujuh HP 2 jutaan pilihan gua yang speknya bakal bisa muasin untuk berbagai kebutuhan atau bahasa gaulnya semua membulat aka all-rounder. Penasarin? Legacy 7 HP all-rounder 2 jutaan di akhir tahun 2025 versi Tombol Power. Kayak biasa gue bakal urutin rekomendasi kali ini dari yang terbaik sampai yang paling terbaik sang pemenang best of the best super recommend nanti di nomor 1 ya. Dan untuk semua link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi tuh. Nah di nomor 7 ini pilihannya ada Poco M7 Pro 5G. Ini HP cakep sih recommend gitu buat lo beli. Chipsetnya tuh pakai Dimensity 7025 Ultra yang udah ngedukung 5G dan udah pasti gacor juga buat sekedar pakai harian. Nah alasan gue nempatin ini HP di nomor 7 tuh karena GPU-nya rada busuk, masih pakai Power VR AMG BXM 8256. Jadi rada kurang enak buat dipakai gaming tapi masih aman gitu buat kita pakai game kayak Mobile Legends dan sekelasnya ya. Kualitas visualnya juga bakal kurang ngegigit nih kalau GPU model beginian. Ya untung aja panel layarnya ini udah Super AMOLED beresolusi Full HD+, jadi masih ketolong lah gitu. Udah diproteksi juga nih layarnya sama Corning Gorilla Glass 5. Dual kamera 50 megapiksel Sony IMX882 plus OIS-nya tuh bisa banget ngasilin gambar yang jernih dan enak kalau buat kita pakai edit lagi karena hasilnya kagak pecah kalau di zoom. Cuma sayangnya lensa kedua ini HP belum ultrawide ya Lanjut, ini dia sampel videonya. Kelebihan lain dari Poco M7 Pro 5G ini ada di baterai 5110 mAh plus fast charging 45 watt yang awet seharian, sertifikasi rating IP64 anti debu tahan gerimis, dan speaker stereo yang kenceng lengkap sama lubang jack 3,5 mili. Sementara yang kurang, biasalah ada iklannya. Lanjut di nomor 6 ada Poco M6 Pro yang ternyata speknya masih oke banget nih buat lu pakai sampai 2 tahun ke depan nih Chipset Helio G99-nya juga masih bisa banget ngehandle berbagai aplikasi updatean terbaru saat ini karena jenis storage-nya juga udah UFS 2.2. Atau buat lu pakai gaming kayak Mobile Legends dan sekelasnya juga masih aman aja Layarnya juga mantep nih, panelnya tuh AMOLED Full HD plus 120Hz yang selain jernih bin mulus, tingkat kecerahannya juga bisa sampai 1300 nits. Nah, yang keren tuh 3 kamera belakangnya lensa utama 64 megapiksel plus OIS-nya dikomboin sama lensa ultrawide 8 megapiksel dan lensa ketiga makro 2 megapiksel. Gue jamin bakal kepake banget dah ini kameranya. Lu lihat bae no sampel fotonya. Buat rekam video juga so pasti udah stabil, cocok dah buat lu pakai konten tipis-tipis, tinggal lu maksimalin aja jadinya di proses editing ya. Walaupun baterai Poco M6 Pro ini standar ting-ting banget, cuma 5000 mAh, tapi kalau lowbat ngecasnya kagak bakal makan banyak waktu karena dukungan fast chargingnya udah 67 watt. Satu lagi, speaker stereonya juga udah dikomboin nih sama lubang jack 3,5 mili ya. Sementara untuk kekurangannya ya tadi ya kayak biasa iklan gitu, sama ini HP tuh belum support 5G. Gue juga masukin versi penyempurna dari Poco M7 Pro 5G tadi nih Ya, jadi ini dia Redmi Note 14 5G. Tapi secara spek mah 11-12 ya malum aja, namanya juga rebranding. Nah, poin plus dari Redmi Note 14 5G ini jelas ada di kameranya Di Redmi Note 14 5G ini lensanya ada 3, beda sama M7 Pro 5G tadi yang cuma 2. Dan lensa utama Redmi Note 14 5G ini resolusinya tuh gede banget, 108 megapiksel yang dipasangin sensor ISOCELL HM6 plus OIS. Untuk lensa keduanya dia ultrawide 8 megapiksel dan lensa ketiga 2 megapikselnya itu sebagai makro. Nih lu lihat dah sampel fotonya. Menurut gua sih ya, menurut gua nih ya, jauh lebih detail gitu, sama lebih luas juga tuh dynamic range-nya.
Lanjut, ini dia sampel videonya der. Sayangnya dia cuma mentok di 1080p 30 fps aja nih. Gak apa-apa juga sih, yang penting tuh stabil aja sih kalau gua mah. Poin plus selanjutnya ada di sektor desain yang menurut gua lebih enak dilihat karena pertama layout kameranya lebih gampang diterima sama mata gua, dan tulisan logo Redmi-nya itu mojok kagak terlalu kelihatan kayak logo Poco M7 Pro 5G tadi yang adanya itu di kotak kamera. Nah, kita mulai masuk nih ke HP keluaran PT Sedekah Ceria Abadi. Di nomor 4, gue putuskan buat taruhin Infinix Note 50s 5G Plus. Saran gua kalau emang lu lagi ngelirik ini HP, mending beli baik sekarang der. Gua ngeri tahun depan malah pada naik di harganya. Infinix Note 50s 5G Plus ini bisa banget dibilang HP spek all-rounder walaupun dual kamera 64 megapikselnya belum ada OIS-nya. Nah, lensa utama 64 megapikselnya itu dipasangin sensor Sony IMX682 der. Udah muasin sih buat jepret-jeprot, cuma sayangnya lensa kedua ini HP bukan ultrawide aja. Lu lihat dulu dah tuh sampel fotonya. Buat rekam video juga udah stabil walaupun cuma pakai penstabil EIS doang. Paling efeknya jadi rada ngezoom aja tuh hasil videonya der. Soal chipset Dimensity 7300 Ultimate-nya mah udah kenceng banget dah buat harga 2 jutaan. Lu pakai buat geber Genshin Impact lowes 60 fps juga masih lancar jaya. Lah apalagi kalau game lu cuma Mobile Legenda, PUBG, CODM dan sekelasnya. Aman dah. Nah, yang gue demen tuh layarnya juga nih der. Lu lihat dah no, cakep bener AMOLED melengkung kayak HP mahal. Refresh rate-nya juga udah 144Hz nih. Tenang bae, layar ini HP tuh kagak bakal gampang baret juga karena udah diproteksi sama Corning Gorilla Glass 5. Info aja, Infinix Note 50s 5G Plus ini juga udah tahan benturan, anti debu, sama tahan gerimis juga karena udah punya sertifikasi ketahanan Military Standard 810H plus ada juga rating IP64-nya. Sektor baterainya juga dibikin cakep ya der, karena selain kalau lowbat ngecas cepet, ini HP juga udah didukung sama fitur bypass charging. Nah, HP 2 jutaan all-rounder dari Nyamyung ternyata ada juga nih, namanya Nyamyung A17 4G. Ini HP emang speknya kagak semenarik produk Transsion ya, tapi nyatanya dia tetap laris diburu orang karena udah kejual ribuan unit dari pas perilisannya der. Soal performa, Nyamyung A17 4G ini dipakein chipset Helio G99 yang udah lebih dari cukup buat dipakai hari-hari atau gaming santai kayak Mobile Legenda, Roblox atau FF Max. Buat buka tutup atau pindah-pindah aplikasi juga bakalan lancar karena jenis storage-nya udah UFS 2.2. Nah, sektor kameranya juga gurih banget nih der buat harga 2 jutaan. Lensanya udah ada 3 biji tuh. Untuk hasil kameranya juga kayak HP-HP Nyamyung konvensional pada umumnya yang cakep, jernih, berkelas, dynamic range-nya juga luas. Buat rekam-rekam, OIS-nya juga udah bagus banget, stabil, kagak goyang dompret dah pokoknya der. Kalau ngomongin layarnya sih sebetulnya bagus-bagus aja sih ya. Tahu sendiri lah, lu panel Nyamyung AMOLED tuh emang gurih banget. Nah, tapi refresh rate-nya dia cuma mentok di 90Hz. Kurang bisa cerah juga di tempat silau karena cuma 800 nits. Sama desainnya ini masih pakai water drop jadul. Hal amazing lain dari Nyamyung A17 4G ini tentu aja ada di jaminan update OS dan patch-nya yang sampai 6 tahun ke depan. Cocok lah ini buat lu pakai jangka panjang karena walaupun storage-nya cuma 128GB, lu nantinya masih bisa ekspansi pakai micro SD sampai 2TB. Tapi kalau lu pengen beli yang varian 8/256GB, saran gua jangan ya, karena lebih baik lu ambil yang versi A17 5G-nya. Harganya beda tipis soalnya. Cek baik tuh lewat link yang ada di deskripsi.
HP 2 juta paket lengkap pilihan gue selanjutnya ada Tecno Camon 40 Niche. Ya, jadi ini HP speknya kata gue teh sampai tumpeh-tumpeh der. Lah bujuk buset, di harga 2 jutaan Camon 40 ini nawarin dual kamera 50 megapiksel Sony Lithia 700C plus OIS dan lensa keduanya tuh berjenis ultra wide yang kepake banget buat kita pakai jepret-jeprot estetik. No, lu lihat no hasil kameranya. Ini mah ibarat kata ya, lu pakai moto bajigur juga hasilnya jadi le mineral. Buat rekam video juga aman jaya nih, stabil tuh OS-nya. Paling rada kedutan doang dikit ya kalau sembari jalan. Nah, kalau lu kurang puas sama hasil kameranya dan pengen lu edit foto atau video langsung di HP-nya juga bakalan lancar karena chipset Camon 40 ini kenceng pakai Helio G100 Ultimate yang skor Antutunya baik tembus di angka setengah juta poin. Buat multitasking atau gaming juga aman lancar karena chipsetnya tadi juga dikomboin sama jenis storage yang udah UFS 2.2. Oh iya, kalau misalnya nih budget lu mepet, lu ambil yang varian 8/128GB juga sebetulnya kagak masalah der. Karena kalau misalnya lu kekurangan storage, lu masih bisa pakai ini HP micro SD sampai 2 tera. Jadi ini HP tuh kesimpulannya aman lu pakai jangka panjang ya karena update OS-nya pun juga panjang sampai 3 tahun ke depan dan update patch-nya itu 5 tahun. Kelebihan lain ada di sektor baterainya yang udah punya fitur bypass charging, support NFC, gyroscope hardware sama punya sertifikasi ketahanan IP66 anti debu tahan hujan. Untuk pemenangnya di rekomendasi kali ini gue izin masukin Infinix Note 50 Pro ya der. Sebetulnya kalau budget lu kurang buat beli ini HP, ambil Infinix Note 50 tanpa Pro juga aman aja der. Tapi kalau lu mau yang terbaik usahakan ambil yang varian Note 50 Pro ini ya. Kagak tahu ngapa ya, gue kayak demen banget gitu sama kamera ini HP der, buat foto-foto khususnya. Jadi Infinix Note 50 Pro ini emang cuma ngebawa lensa 2 biji. Nah tapi sensor lensa utama 50 megapikselnya tuh pakai Samsung GN5 yang hasil fotonya kayak begini nih. Gila, cakep sih ini kalau di compare sama kamera HP Nexian. Lu buat rekam video juga sebetulnya bagus-bagus aja der. Cuma menurut gua stabilisasinya ini masih belum terlalu bagus alias masih rada goyang dompret hasil videonya. Solusinya paling lu bikin stabil pas editing atau lu pakein gimbal ya der. Soal performa masih sama kayak Camon 40 tadi ya. Intinya udah enak dah buat lu pakai harian. Nah tapi sektor baterainya lebih mantep der. Kapasitasnya sih ya sama aja, tapi fast chargingnya ini udah 90 watt lengkap sama bypass charging juga. Sama kayak layarnya nih, masih sama kayak Camon 40, tapi refresh rate-nya lebih ajib, udah 144 Hz. Kesimpulannya kalau lu cari HP 2 jutaan paket lengkap plus desain super mewah kayak HP mahal, Infinix Note 50 Pro ini wajib lu beli sekarang juga karena takutnya tahun depan harganya bakalan naik. Link pembeliannya ada di deskripsi ya der. Tamat, ending yang sangat meng 2,9 jutakan. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah buat lu yang masih muda jangan pernah biasakan minta duit ke orang tua buat beli HP ya. Jadi usahakan kalau bisa nih cari sendiri gitu duitnya di dompet mereka. Itu gua Alif Tombol Power mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Adios. Cerutu 75 juta Julkipli Hasan.